Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saya. Jadi hari ini kita udah masuk pertemuan kedua mata kuliah IT Entrepreneur. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengantar IT Entrepreneur. Jadi maksud pengantar di sini adalah pengenalan secara luar apa sih yang namanya IT Entrepreneur. Oke, outline-nya cuma ada 5 hari ini. Satu, ada pengertian IT Entrepreneur. Kedua, ada invensi, inovasi, dan technopreneurship. Di poin ketiga ada peran ITA dalam masyarakat. Jadi misalnya berdampak apa kepada masyarakat dengan adanya ITE tadi. Selanjutnya poin keempat ada profil tokoh sukses di IT entrepreneur. Jadi yang di Indonesia sebagai contohnya apa ya. Jadi saya sampelnya di negara kita sendiri. Di poin kelima ada contoh negara dengan pemanfaatan IT entrepreneur. Baik, kita mulai dengan outline pertama, yaitu pengertian dari IT entrepreneur. Jadi sebenarnya ada diskusi kalau pada kuliah tatap muka. Jadi saya akan tanya satu-satu, menurut kalian itu apa sih IT entrepreneur? Biasanya saya panggil lewat absen ya. Cuman kalau ini ya sudah online aja, langsung saya bahas. Jadi sebelum masuk pada istilah entrepreneur, ini sebenarnya entrepreneur itu udah banyak diperbincangkan di media, ya, baik di media sosial maupun media massa ya, maupun media elektronik. IT entrepreneur dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan turunan dari entrepreneurship. Jadi berbeda ya. Ada entrepreneur, ada yang namanya entrepreneurship. Kemudian di sini tidak ada namanya IT entrepreneur. Jadi IT entrepreneur itu adalah turunan dari ini ya, bapaknya tuh ini, seperti ini bahasanya seperti itu. Yang sama-sama, ingat ada kata-kata di sini, sama-sama memiliki prinsip mencari keuntungan. Jadi prinsipnya memang profit tadi ya, sebanyak mungkin, namun lebih menitik beratkan pada suatu bisnis yang mengaplikasikan suatu teknologi. Ini pembedanya. Sama-sama nyari untung, tapi pengaplikasiannya pada teknologi tertentu. Bukan sekedar replikasi dari bisnis lain semata. Jadi bukan replikasi murni dari entrepreneurship ya. Tapi dia memang dia turunan dari entrepreneurship, cuman dia lebih menitik beratkan kepada penggunaan teknologi. Yang kesamaannya adalah sama-sama mencari untung atau profit. Sebelum memahami konsep entrepreneur, nih saya bilang tadi ya, perlu didalami terlebih dahulu apa sih entrepreneur. Jadi kan karena ini adalah induknya, kita harus tahu dulu definisi awalnya, baru kita masuk kepada IT entrepreneur. Makanya pada pertemuan kedua ini disebut dengan pengantar dari IT entrepreneur. Jadi ini adalah menurut para ahli ya, ada Drucker, kemudian ada Suparno et al. Ya. Jadi menurut mereka entrepreneurship itu adalah aktivitas. Ingat di sini ada kata-kata aktivitas yang secara konsisten dilakukan guna mengkonversi ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Kemudian menurut Suparno yaitu proses. Jadi ada aktivitas dan ada proses. Mengorganisasikan dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Nah, yang menarik itu ada kata-kata di sini risiko. Jadi risiko itu sebenarnya untuk kalau bisa dikelola dengan baik atau bisa diidentifikasi, maka akan mendatangkan keuntungan atau profit. Seperti itu ya. Jadi ini adalah menurut para ahli. Selanjutnya setelah kita tahu definisi dari entrepreneurship, kita ingin tahu lagi apa sih yang dilakukan oleh orang-orang entrepreneurship itu. Nah, itu sudah saya rangkum menjadi 5 ya. Satu, yaitu mengidentifikasi dan evaluasi peluang usaha. Ini wajar ya. Jadi ada evaluasi peluang usaha. Identifikasi dulu, baru diikuti dengan evaluasi. Seperti itu biasanya. Kemudian di poin kedua, menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Jadi sudah tahu nih ada peluang usaha, kemudian mencari solusi untuk mengisi peluang pasar tadi ini. Kaitannya nih ya.
Di poin ketiga, memperoleh sumber daya yang diperlukan. Ya jelas sumber daya itu biasanya ada uang, kemudian ada SDM, kemudian ada inventaris ya, atau investasi ya, dalam bentuk peralatan dan lain-lain. Untuk menjalankan bisnis, ini penting banget sumber daya ya. Nanti ada materi khusus yang membahas tentang sumber daya. Saya lupa di pertemuan keberapa, nanti benar-benar memperdalam sumber daya ya. Kemudian di poin keempat, mengelola sumber daya dari tahap awal atau startup ke fase survival atau bertahan dan fase ekspansi atau dikembangkan kembali. Nah, ini yang dilakukan oleh entrepreneur. Kemudian poin terakhir adalah mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Ya, jadi ada pengelolaan risiko yang berhubungan dengan bisnisnya seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan atau hal-hal yang dilakukan oleh entrepreneur. Ya. Jadi kita sudah mempunyai dua hal, yaitu definisinya, kemudian kegiatan apa atau hal-hal apa yang dilakukan oleh seorang entrepreneur. Nah, sudah jelas seperti itu, kita baru mendapatkan kesimpulan. Nih, baru kita ngambil titik inti dari IT entrepreneurship itu apa, ya. Maka berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa teknologi merupakan, ingat di sini ada teknologi merupakan bagian dari solusi yang diperlukan untuk memenuhi peluang, ya. Jadi butuh adanya teknologi untuk pemenuhan peluang usaha. Peluang itu apalagi balik lagi ke profit. Jadi teknologi hanya salah satu dari 5 aspek entrepreneurship yang diperlukan. Jadi ada 5 aspeknya, tapi 5 tadi apa? Ini dia ya. Ini ada 5 ya. Nah, kalau satu aja hilang di sini maka tidak akan bisa melakukan kegiatan atau hal-hal yang dilakukan entrepreneurship seperti itu. Tugas-tugas lain yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur juga sangat penting. Bahkan seringkali seorang ilmuwan atau pakar teknologi tidak memahami aspek-aspek lain tersebut. Jadi teknologi bukan segalanya dalam entrepreneurship. Benar ya? Makanya tadi ada 5 aspek. Jadi bukan hanya teknologi doang. Di sini kan ada bisa bisa mengidentifikasi, kemudian bisa evaluasi, kemudian bisa mengelola risiko. Jadi semuanya itu saling berkaitan ya di sini. Jadi teknologi itu hanya 5 faktor pendukung, tapi tanpa teknologi tidak akan berjalan. Atau salah satu aja di sini hilang, maka tidak akan berjalan. Misalnya hilang di poin ketiga, sumber daya, ya jelas nggak akan bisa berjalan tanpa ada uang seperti itu. Kemudian barulah masuk tentang definisi dari kata IT entrepreneur dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi. Bentuk dan kolaborasi artinya saling memberi dan menerima ya, saling menutupi kekurangan antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen. Ingat di sini hanya sebagai instrumen atau toolnya aja atau medianya. Sebagai media pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri. Jadi balik lagi poinnya adalah usaha tadi. Sedangkan untuk IT entrepreneur, makanya di sini ada kata-kata bukan segala-galanya. Sebenarnya IT di sini adalah sebagai poin pendukung di kegiatan usaha tadi. Seperti itu ya. Baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Nah, sudah kelihatan kan ya namanya IT entrepreneur itu apa. Jadi sebenarnya IT entrepreneur itu adalah kalau disimpulkan secara harfiah atau secara verbal adalah kegiatan suatu usaha yang memanfaatkan teknologi informasi. Biasanya teknologi informasi ini ada banyak ya, medianya ada internet ya. Salah satu seperti itu. Jadi misalnya kalau saya buat contoh sederhananya lagi, kita akan menjual barang bekas itu dengan memanfaatkan media internet yaitu Facebook misalnya. Jadi yang kalian lakukan menjual tadi dalam media sosial itu disebut dengan sudah disebut dengan kegiatan IT entrepreneur seperti itu. Kenapa? Karena menjual barangnya adalah entrepreneur-nya, kemudian IT-nya apa? Pemanfaatan IT-nya yaitu adalah media sosial, misalnya adalah Facebook atau menjual barang pada marketplace. Marketplace itu ada banyak ya. Yang di Indonesia yang lagi bagus itu adalah Tokopedia seperti itu. Sudah jelas ya pengertian dari IT entrepreneur secara luarnya.
Nah, ini lagi diulas secara umum, kata teknologi digunakan untuk merujuk, hanya merujuk ya, pada penerapan praktis atau prakteknya ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat, untuk mengembangkan keahlian, dan untuk mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Sedangkan kata entrepreneurship ya, jadi ada beda ya, ada entrepreneur, ada entrepreneurship, nanti ada pembedanya. Berasal dari kata entrepreneur. Nah, ini baru saya bilang ya. Sedangkan kata entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur yang merujuk pada seseorang. Jadi, entrepreneur itu adalah orangnya atau pelakunya. Atau agen yang menciptakan bisnis usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Jadi entrepreneurs itu adalah orangnya atau pelakunya atau misternya atau misisnya seperti itu ya. Sedangkan entrepreneurship itu adalah ilmunya. Kalau ada kata-kata ship ya, ilmunya atau kegiatannya atau prosesnya. Beda kalau ini orangnya, kalau ini kegiatannya atau ilmunya seperti itu ya. Adapun ITA merupakan orang yang menjalankan technopreneurship. Nah, ada lagi nih istilah. Kalau ITA yang menjalankan itu disebut dengan technopreneurship atau technopreneur. Ini salah nih ya, tanpa ship sebenarnya. Disebut dengan technopreneur atau teknologi planner gitu ya. Atau seorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Itu kutipan dari Zimmer ya di bukunya di tahun 2008 seperti itu ya. Saya next dulu, nanti kita akan cerita sedikit ya. Mungkin ada kayak profil startup di Indonesia itu akan menjawab pertanyaan mewakili pertanyaan di benak kalian apa sih entrepreneurship. Kita akan menggalinya di profil startup Indonesia tadi. Nah, ini saya buat versus atau saya buat comparison ya antara entrepreneurship dan IT entrepreneur seperti itu. Saya delete dulu. Jadi kalau disebut dengan entrepreneurship biasanya hanya berhubungan dengan menjual atau menghasilkan profit. Jadi jual-jual barang aja kegiatannya. Tapi kalau IT entrepreneurship harus sukses pada dua hal, yaitu menjamin bahwa teknologi ini ada hubungannya di IT entrepreneur nih, di IT sini ya. Menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan. Ya, jadi benar nggak targetnya sesuai gitu. Dan teknologi tersebut dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan profit. Ya, ini balik lagi ke sini ya. Ini yang kesamaan tadi. Ya, pembedanya apa? Ada teknologi. Kalau di sini tidak ada teknologi. Seperti itu. Jadi kalau kelihatan comparison-nya atau diversuskan itu kelihatan ini sama-sama, sama dengan, tapi yang tidak sama dengannya di sini ada menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi. Ini kutipan ya. Dengan menjadi seorang technopreneurship, kita turut berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menghasilkan lapangan pekerjaan, dan membangun perekonomian sekaligus teknologi Indonesia. Nah, ini jelas ya. Yang contoh yang sekarang itu apa sih dampak dari IT entrepreneur? Misalnya kita ambil contoh model bisnis adalah startup. Ya. Startup Indonesia yang lagi bagus itu adalah Gojek. Dengan adanya Gojek itu turut berkontribusi ya sosial ekonomik namanya itu ke dalam Indonesia di Indonesia, yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Ya. Ini saya pernah dengar ya waktu itu ada berita ya. Jadi di di kota-kota besar seperti misalnya Bekasi ya, itu mereka rata-rata kalau sudah taman SMA nggak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan. Kenapa? Karena dengan menjadi driver online atau startupnya Gojek itu sudah bisa menyambung hidup sebenarnya kan. Buat apa kuliah lebih tinggi kalau ujung-ujung menjadi Gojek? Ya itu sebenarnya pemikiran salah. Tapi terlepas dari pemikiran dia, konteksnya apa? Berdampak positif kepada sosial ekonomik seperti itu.
Nah, bayangkan sekarang Gojek di mana-mana ya. Dulu kan ojek itu sebenarnya adalah suatu apa namanya itu pekerjaan yang dulu sedikit sedikit maaf ya sedikit rendah di pandangan masyarakat Indonesia. Tapi dengan adanya Gojek dikemas dengan sekian apa namanya dikapsulisasi, dibungkus dengan keadaan bagus dengan teknologi ya seperti itu ya dengan pendekatan iklan komersil seperti itu kan sebenarnya adalah brand image menanamkan kepada masyarakat bahwa Gojek itu atau menjadi ojek online itu sebenarnya membantu sesama misalnya ada yang kelaparan seperti itu ya atau misalnya ada yang mengirimkan barang ya berdampak kepada brand image-nya itu bagus ya. Makanya di sini berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, sosial ekonomi seperti itu ya. Dan menghasilkan lapangan pekerjaan ya. Makanya saya ambil contoh startup, model bisnisnya adalah startup yaitu Gojek. Ini bagus banget sebenarnya. Kalau kita menggali lagi, identifikasinya dari mana masalahnya? Nah, ini nanti ada profil sendiri yang membahas tentang situ ya. Udah mulai terbuka pikiran mungkin. Kemudian di apa namanya di outline berikutnya, kalau nggak salah di outline 2, yaitu ada invensi, inovasi, dan teknopreneur. Nah, ini udah beda lagi. Jadi, apa sih yang disebut dengan invensi, inovasi, teknopreneur? Kita ke invensi dulu. Adalah berbagai kemajuan yang dicapai diawali dengan riset. Pasti diawali dengan riset. Dan temuan-temuan baru. Ya, jadi ada temuan baru itu disebut dengan invensi dalam bidang teknologi. Jadi hal yang tidak ada kita angkat, kemudian kita publish, kemudian kita kasih tahu ya ke seluruh yang dunia lah ibaratnya gitu ya, bahwa ini ada temuan baru, itu disebut dengan invensi. Kemudian inovasi apa? Nah, dari invensi dikembangkan lagi ini ya, yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi penciptanya dan masyarakat penggunanya adalah inovasi. Jadi ini adalah tahap awal, ketemu barangnya, produknya, kemudian dikembangkan, itu disebut dengan inovasi. Jadi jelas ya, ada perbedaan invensi dan inovasi. Fenomena perkembangan bisnis dalam bidang teknologi diawali dari ide-ide kreatif. Ya, banyak ya ide kreatif di Indonesia, seperti Ruang Guru, kemudian ada Traveloka, bagus ya. Di berbagai pusat penelitian, kebanyakan di kampus, yang mampu dikembangkan sehingga memiliki nilai jual di pasar. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah e-wallet, yaitu OVO, itu berangkat dari kampus ya. Kemudian ada apa namanya? Ada kayak misalnya apa itu saya lupa ya. Bukan sayembara apa ya dari Telkom itu. Kayak dana hibah ya. Meriset apa gitu. Itu dari Ruang Guru tuh ya. Dapat investasi dari Telkom waktu itu tahun 2000 berapa saya lupa ya. Nah, selanjutnya penggagas ide dan pencipta produk. Ingat ada penggagas ide dan pencipta produk dalam bidang teknologi tersebut sering disebut dengan nama teknopreneur. Ini dia, ya, teknopreneur. Jadi penggagas ide untuk pemanfaatan teknologi disebut dengan teknopreneur. Apa bedanya dengan IT entrepreneur? Gak ada masalah sih. Ini sebenarnya ada bahasa baru ya. Cuman bahasa itu kurang lebih sama ya. Tapi kalau pada kita lebih ke IT aja atau kewirausahaan dengan pemanfaatan IT. Kewirausahaan siapa? Orangnya atau pelakunya. Kenapa saya membahas tentang teknopreneur? Biar kalian tidak kaku ketika orang ngomongin teknopreneur apa itu ya. Karena mereka mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui kreasi ide produk yang diciptakan dengan kemampuan berwirausaha. Benar kan? Ujung-ujung ide yang dilakukan ide yang dipoles dengan ilmu kewirausahaan melalui penjualan produk yang dihasilkan di pasar. Produknya ini bukan produk yang kayak itu ya, kayak buku, kayak handphone, bukan. Maksudnya produk di sini adalah kepada produk yang aplikasi seperti itu atau yang soft skill. Dengan demikian, technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi,
sama lagi ya. Tadi kan penggabungan informasi teknologi dengan kewirausahaan. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan entrepreneurship atau ilmunya, ada ship di sini, bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis. Jadi secara garis besar, IT entrepreneur itu sama dengan, bukan tidak sama ya, technopreneurship. Seperti itu. Kenapa saya mengangkat istilah technopreneurship? Ya ada juga istilah seperti ini agar kalian tidak kaku. Seperti itu ya. Oh, Pak Robi pernah bercerita tentang technopreneurship. Ternyata technopreneurship itu sama sebenarnya. Teknologi planner, IT entrepreneur seperti itu. Yang bedanya hanya di sini aja, IT sama teknologinya itu membedakan. Ya. Oke, saya next lagi. Selanjutnya di outline berikutnya, ini outline ketiga, ada peranan ITA dalam masyarakat. Jadi IT entrepreneur tidak hanya bermanfaat dalam pengembangan industri besar dan canggih, tetapi juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah. Nah, ini saya contoh tadi adalah Gojek, dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Itu kalau kita lihat ya, driver Gojek yang Indonesia lah ya, kalau Grab kan dari luar itu banyak sekali drivernya ya. Bayangkan kalau misalnya perusahaan Gojek itu tutup, berapa banyak putus kerja lapangan di sana ya, berapa banyak kita bukan ngomongin per orang ya, tapi berapa banyak keluarga yang nantinya akan hidupnya tuh tidak tahu arahnya kemana seperti itu. Dengan demikian, IT entrepreneur diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ini artinya berkelanjutan ya. Berkelanjutan artinya. Seperti itu. Nah, ini ada lagi menurut Suparno et al. Tahun 2008. Jadi kita kan baru bahas tentang luarannya dari pengantar ya, baru pengantarnya doang. Jadi IT entrepreneur dapat memberikan manfaat atau dampak baik secara ekonomis, sosial maupun lingkungan ya. Dampak secara ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, jelas ya. Maksudnya apa nih? Efisiensi, efisien artinya lebih kegiatan itu waktunya lebih dikurangi, lebih efisien ya. Kemudian secara duit yang dari 10.000 bisa dipotong atau dipangkas menjadi 5.000. Contohnya apa? Kita berlanjut lagi berbicara tentang Gojek. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maksudnya apa? Bayangkan misalnya ya zaman sekarang lah ya, di tahun 2000, Gojek itu tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. Nah, untuk kalau misalnya warga lokal, misalnya kita ngomongin Jambi, itu nggak tahu lah tempat ya, tahu Jambi, Telanai di mana, Jelutung di mana. Bayangkan misalnya kalau orang dari Jakarta, yang pertama kali ke Jambi, itu nggak tahu Jelutung itu di mana misalnya. Cukup dengan adanya Gojek, saya bukannya endorse ya, tapi kita studi kasusnya, misalnya paling gampang yang produk Indonesia adalah Gojek, cukup masukkan GPS-nya atau di pin atau disematkan titik pin-nya itu di map, maka dia akan mengantarkan lebih efisien kan? Tidak berteriak-teriak lagi taksi atau misalnya apa? Efisien banget. Produktivitasnya apa? Produktivitasnya atau produktivitasnya adalah artinya di sini adalah cara untuk menghasilkan jasanya itu lebih tepat guna ya. Jadi ada efisien dan produktivitasnya lebih bagus ya. Jadi balik lagi ke sampel Gojek, dengan baik lagi orang Jakarta itu datang ke Jambi tidak tahu alamatnya, tinggal dimasukkan alamat yang misalnya di Jelutung, alamat RT RW-nya, maka efisien ya, tinggal diantarkan oleh supir online-nya ke lokasi tadi. Kemudian meningkatkan pendapatan, jelas meningkatkan pendapatan dari segi si development-nya, yaitu Gojek ya, atau si driver-nya. Jadi ya. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru, benar ya, semakin efisien dan produktivitas di suatu bisnis, maka jelas akan menambah atau meningkatkan lapangan kerja baru. Gojek bukan hanya bergerak di bidang drivernya aja atau ojeknya, tapi ada GoSend,
terbentuk lapangan kerja baru. Ya, ada GoSend, ada GoBox. GoBox itu adalah mobil fasilitas untuk pindah rumah seperti itu ya, mobil box seperti itu. Ada kasur yang dipindahin atau lemari. Nah, berarti kan menciptakan lapangan kerja baru. Atau yang paling ada namanya GoClean atau Gojek untuk bersih-bersih rumah ya. Nah, terbentuk terus lapangan kerja baru. Kemudian di poin berikutnya menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor ekonomi yang lain. Nah, sekarang Gojek sektor ekonominya adalah di bidang jasa ya. Tapi sekarang Gojek sudah masuk namanya ada e-wallet atau GoPay namanya. Terbentuk sektor ekonomi yang baru. Makanya tadi disebut dengan ekonomi berkelanjutan. Ini dia. Sustainable development, pengembangan berkelanjutan, berkembang terus. Nih, dengan demikian IT Entrepreneur diharapkan dapat mendukung dan membangun pembangunan berkelanjutan. Sustainable development atau pengembangan berkelanjutan. Ini bukan SAS ya atau SUS, tapi SAIS kalau bahasa Inggrisnya. Sustainable. Ya. Saya kadang bingung juga bahasa Inggrisnya. Ini jadi E nih, kayak gini ya tulisannya. Sustainable. Ya, silakan kalau nggak percaya dibuka Google Translate, kemudian nyalakan speakernya. Ini bukan SAS atau SUS, tapi sustainable seperti itu. Atau berkelanjutan, pengembangan berkelanjutan. Nah, ini contohnya tadi. Lapangan kerja baru, kemudian pembuatan sektor ekonomi yang baru, peningkatan pendapatan, dan seterusnya ya. Ini adalah menurut Suparno et al. Tahun 2008. Kemudian dari segi manfaat sosial antara lain adalah mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberi solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Nah, masalah sosial nih, contohnya kalau Gojek apa nih? Pada masalah sosial, Gojek berkontribusi dalam apa itu? Misalnya dalam kita ngomongin sosial ya, tadi kan ngomongin ekonomi jelas ya, profit ujung-ujungnya. Tapi kalau dari segi sosial itu Gojek banyak juga ya berkontribusi dalam misalnya penanggulangan bencana alam ya. Pernah nggak kalau kalian buka aplikasi Gojek itu menyumbang gitu ya, menyumbang sekian, kalau nggak salah tuh saya lupa juga ya, menyumbang mulai dari 1.000 untuk misalnya korban gempa apa. Nah, di sini ada dari segi sosial. Atau misalnya waktu zaman pandemi pertama kali itu ya, yang paling terpukul juga banyak driver ya, tidak ada peak ya, atau peak itu apa ya? Peak itu peak lah ya, apa saya lupa bahasa Indonesianya. Tidak ada konsumen yang nge-peak dari mulai tempat ya, dari perpindahan satu ke perpindahan lain, atau peak makanan tuh nggak ada ya, karena waktu itu masyarakat baru-baru pandemi itu masih takut ya, takut tertular, mulai dari kalau makanan itu kan ada boxnya atau plastiknya itu takut tertular. Nah, ini waktu itu Gojek juga membuat kayak penggalangan dana untuk driver online nih. Gojek sendiri sebenarnya ya. Misalnya ada pembantuan sembako seperti itu, atau penukaran voucher yang misalnya bukan sembako aja ya, voucher. Jadi driver yang menerima di voucher pendidikan diuangkan untuk biaya sekolah anak seperti itu ya. Ini pernah mereka lakukan dari dampak segi sosial. Berarti selanjutnya adalah manfaat dari segi lingkungan. Nah, lingkungan berarti dari tempat tinggal ya, atau misalnya di Indonesia lah gitu. Memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. Maksudnya apa? Ya jelas, kalau benderanya di Gojek di Indonesia, berarti mau nggak mau sumber daya alam yang dipakai. Misalnya apa? Pembuatan stikernya atau jaketnya itu mau nggak mau kan pasti dari Indonesia, nggak mungkin dari luar negeri ya. Untuk buat jaket Gojek itu alangkah ribet banget kalau misalnya mesen dari luar negeri. Mau nggak mau pasti meningkatkan produktivitas di lingkungan. Kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya utama, yaitu sumber daya energi. Nah, jelas ya, Gojek ini kan secara mobile banget ya.
perpindahannya itu kita ngomongin drivernya satu tempat ke tempat lain, mulai dari makanan, mengantar penumpang, berarti ada penggunaan bahan bakar seperti itu ya, sumber daya energi. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya konsumsi minyak kita itu dikonsumsi sendiri, peningkatan tinggi gitu ya dengan adanya banyak driver seperti itu, berarti sumber daya yang dikonsumsi akan juga semakin tinggi. Berimbasnya apa? Berimbasnya baik lagi ke migas Indonesia seperti itu. Kemudian di next slide, agar invensi dan inovasi atau penemuan hal yang baru dan pengembangan yang baru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengembangkan invensi dan inovasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kriterianya apa? Ini ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Poin pertama, memberikan performa. Bentar, saya cas dulu. Ya, saya ulang di poin pertama, yaitu memberikan performansi solusi lebih baik dan lebih efisien. Ya, jelas ya ini banget ya. Jadi kalau kita jangan gojek lagi lah ya, kita ngomongin apa lagi ya, startup, yaitu ruang guru, jelas ya solusinya lebih baik. Kenapa? Jadi belajar sekarang tidak langsung di kelas, tapi sambil tiduran menonton video dengan ruang guru, maka lebih baik. Kenapa lebih baik? Mungkin dengan keadaan yang posisi nyaman, maksudnya posisi nyaman apa ya? Kadang kan kalau di kelas itu dipelototin sama guru, tapi kalau misalnya pada ruang guru itu bisa sambil rebahan, lebih nyaman kan? Pasti penyerapan materinya lebih baik dan lebih efisien. Efisiennya apa? Tidak ada penggunaan ruangan di sana. Jadi hanya bentuknya ya kuota paling ya, bentuknya virtual, lebih efisien, lebih baik dan lebih efisien. Di poin berikutnya menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. Jelas ya. Ya mungkin permasalahan apa? Mungkin waktu mengangkat isu dari ruang guru tadi, adanya anak yang ingin belajar lebih, dia punya kemampuan finansial, tapi gurunya tidak tepat gitu ya. Sedangkan di ruang guru itu mentor-mentornya itu benar-benar orang yang praktisi langsung di bidangnya. Jadi saya pernah lihat itu ruang guru tidak hanya membahas tentang edukasi, maksudnya itu di akademik doang ya, tapi sekarang ruang guru sudah ada namanya kayak membahas tentang fashion, yaitu siapa tuh Irfan ya, bukan Irfan siapa? Ivan Gunawan kalau nggak salah, itu mentornya dia sendiri. Kemudian memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. Nah, maksudnya apa? Ya, mungkin dari masyarakat itu karakternya beda-beda. Ada yang suka teknologi, ada yang suka fashion kayak tadi. Ya tinggal masukin aja kelas yang dia butuhkan. Jelas ya, menjawab permasalahan. Permasalahannya apa? Tadi permasalahannya kan mungkin pengen mentor yang bagus, dapatlah mentor yang terjun langsung di praktisinya, kemudian memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. Karakternya itu lebih kepada personal ya. Ada yang suka teknologi, ada yang suka fisika, matematik, ekonomi, nanti terjun sendiri. Saya pun pernah ikut skill academy kalau gitu, startup ya. Baik lagi itu induknya adalah ruang guru. Waktu itu saya ke manajemen ya. Itu langsung yang ngobrol atau yang membuat tutorialnya itu langsung ke praktisinya yang ada real produknya di dunia nyata gitu ya. Kemudian di poin ketiga merupakan ide orisinil ya. Ya, ini baik lagi orisinil, tidak plagiat ya. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi yang dikatakan invensi itu kan memang orisinil yang tidak ada. Kita ngomongin invensi ya. Kalau inovasi kan biasanya ciplakan ya. Atau ini sebenarnya ini pengembangan dari invensi. Cuman sekarang ada sedikit pergeseran ya. Inovasi itu dianggap ada sesuatu yang ada, dijiplak sedikit, dioles-oles, ditambahkan value baru. Itu boleh juga disebut dengan inovasi. Tapi hal yang ini sangkutannya adalah di invensi. Merupakan ide orisinil ya. Contohnya apa? Yang misalnya jiplakannya saya bilang itu, ya ada Gojek, kemudian ada Grab, ada Maxi ya. Jiplak-jiplak sedikit, oles tambah value sedikit. Value-nya apa? Value-nya misalnya ada penambahan, nanti ada pembahasan sebenarnya khusus ya. Tapi value di sini adalah nilai yang ditanamkan yang tidak ada pada kompetitor kita seperti itu. Nanti ada sih pembahasan khususnya. Kemudian di poin keempat, dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Ya jelas ya ini.
Ya kalau tidak layak di pasar ngapain ya? Ini wajar nih ya. Ini jadi harus bisa diterapkan dan memenuhi kriteria kelayakan ekonomi ya. Ini benar banget ya. Ini tidak akan saya jelaskan karena ini sudah pasti ya. Kemudian memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. Iya benar ya. Skala pasarnya ada. Misalnya skala, kalau kita ngomongin ruang guru tuh skala pasarnya apa ya? Skala pasarnya besar atau nasional atau internasional? Skala pasar yang di ruang guru tuh sekarang itu adalah nasional ya. Tapi saya pernah dapat isu dia akan buat yang internasional, tapi nggak tahu kapan ya. Dan skala manfaat yang memadai, benar ya. Skala manfaatnya pasti ada di sini ya. Kalau kita ngomongin ruang guru ya, dampak besar sekali ya ruang guru itu. Kemudian dapat dipasarkan sebagai produk atau jasa. Iya, ini juga nggak perlu saya jelasin ya. Pasti ada produknya atau jasa. Kalau produknya apa tuh? Ruang guru. Produk atau jasa? Adalah jasa. Produk nggak ada ya. Nah, kalau produknya apa, Pak? Ya, misalnya ada orang memproduksi apa ya, kain tenun, tapi pemanfaatannya pada marketplace. Kan produknya ada tuh. Nah, tapi dipasarkan lewat marketplace. Jelas berarti ada pemanfaatan teknologi informasi di sana. Seperti itu. Kalau Gojek apa? Gojek jasa atau produk? Ayo, Gojek itu dua ya, produk dan jasa. Jasanya apa? Ya orangnya tadi ya, drivernya, ngantar barang, bersihin rumah, GoClean ya, GoBox. Nah produknya apa? Produknya GoPay atau e-wallet ya. Dengan GoPay kan itu suatu produk. Jadi produk itu bukan hanya bentuk fisik, tapi juga sesuatu yang bisa digunakan seperti itu ya. Dalam bentuk digital, yaitu produknya adalah GoPay. Apalagi ya produknya Gojek? GoPay ya paling ya. Kalau GoTicket itu enggak kayaknya, jasa juga ya, pembelian jasa gitu. Kemudian di poin terakhir meningkatkan produktivitas, benar ya, pasti produktivitas meningkat, pendapatan profit pasti dapat lagi, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah ini meningkat terus nih ya. Jadi ini adalah invensi dan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kriterianya ini, inilah kriterianya. Seperti itu. Next dulu. Nah, ini dia ada profil toko sukses di IT Entrepreneur Indonesia. Kita ngomong Indonesia aja. Nah, ada Kaskus. Tahu nggak Kaskus yang mana tuh? Kaskus itu sebenarnya adalah awal cerita. Nantilah kita bahas ya. Ada nanti profilnya, sorry. Kemudian ada Tokopedia, yaitu oleh William Tanuwijaya, dan Gojek oleh Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan dan Budaya kita sekarang. Kita ke Darwin Darwis dulu, yaitu pendirinya Kaskus. Jadi Andrew ini lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 1979. Merupakan pendiri komunitas online terbesar di Indonesia. Jadi sebenarnya itu beranjak dari komunitas dulu dianya. Kaskus lewat situs kaskus.as sekarang berubah menjadi kaskus.co.id, mempunyai lebih dari 3 juta member. Sebenarnya Kaskus ini mendunia banget ya. Sebelum adanya kayak startup sekarang, ini udah zaman-zaman internet tuh Kaskus tuh ya. Tahu nggak istilah namanya GAN gitu? Up gitu, up GAN, up atau inbox itu bahasa Kaskus ya. Kaskus di komunitas inbox GAN. GAN itu juga, GAN itu sebenarnya apa sih GAN ini? GAN itu artinya juragan, disingkat GAN, kayak gitu ya. Kenapa dibilang juragan? Ya dia jualan, berarti juragannya dia, seperti itu. Makanya ada istilah GAN. GAN ini memang asalnya adaptasi dari Kaskus. Ya, up itu apa? Menaikkan atau sundul ya. Sundul komentar biar ngepostnya naik lagi. Itu tuh sebenarnya aslinya itu dari adaptasi bahasa Kaskus. Baik lagi ya. Ke profilnya, Andrew sekarang menjabat sebagai Chief Technology Officer atau CTO PT. Nah, sekarang udah berubah menjadi namanya PT, yaitu Data Media Indonesia atau Kaskus.
sekaligus pemilik Kaskus Network lewat PT Darta Media Indonesia. Jadi ada networkingnya dia pegang juga ya, jaringannya. Kaskus yang pada awalnya berdiri hanya memiliki 3 orang member, hingga saat ini mencapai membernya udah 6,5 juta. Merupakan pencapaian luar biasa dengan melihat sejarah berdirinya Kaskus dari awal hingga sekarang. Benar ya, sebenarnya ini luar biasa banget ini. Belum secanggih ini ya internet. Belum ada namanya Android. Waktu itu cuma hanya namanya BlackBerry sistem operasinya. Kalau pada smartphone ya, kalau pada laptop kan banyak tuh. Sudah ada MacBook, sudah ada Microsoft, ada Linux. Tapi kita ngomongin smartphone. Smartphone yang paling canggih itu cuma 2 zaman dulu. Symbian dari Nokia, kemudian BlackBerry ya dari BlackBerry, seperti itu. Itu udah kemajuan sangat luar biasa aja kalau mengingat dari awalnya. Ya, jadi sampai mana? Ya, hal ini secara tidak langsung membantu perekonomian negara dengan mengurangi jumlah pengangguran. Nah, baik lagi kan saya bilang ujung-ujungnya ke sini, yaitu mendapatkan profit dengan menciptakan peluang usaha. Ya, mendapatkan profit dengan mengidentifikasi resiko atau masalah. Dapatnya apa? Ya, waktu itu bingung ya komunitas, kalau kita ngomongin Kaskus tuh, kalau mungkin yang anak baru sekarang belum tahu Kaskus itu apa. Kaskus itu punya banyak banget forum. Ada forum game, ada forum fotografi, ada forum cerita horor, ada forum. Nah, yang selama ini yang di Indonesia mereka tuh nggak tahu menyalurkan ide-ide atau ngobrol santai itu kemana. Akhirnya masuklah masalah yang tadi, masalah nggak tahu menyalurkan ke komunitas yang mana, maka berdirilah Kaskus. Kaskus itu adalah menampung atau wadah untuk yang para komunitas tadi, ngobrolnya kayak ngobrol tadi, informasi, pertukaran informasi. Termasuklah akhirnya Kaskus akhirnya berubah menjadi bertransformasi, dia juga menjual produk atau barang. Tapi bentuknya bukan third hand atau orang ketiga, masih sifatnya peer to peer, orang langsung ya, dengan sistem kepercayaan. Akhirnya berubah lagi, ada namanya Rekber di Kaskus. Sebenarnya Kaskus ini luar biasa banget ya. Makanya di poin pertama itu saya membahas tentang Kaskus dulu. Ya. Dengan waktu keterbatasan internet informasi zaman dulu ya, ini udah wah banget dulu ya. Ya kalau zaman sekarang kan udah wajar ya, ada Android Studio, ada apa ya. Karena sudah teknologi informasi sudah didukung memang. Tapi dengan yang kalau beranjak di Kaskus dengan apa namanya sarana dan prasarana teknologi zaman dulu itu udah bagus banget ya. Jualan jarak jauh itu ya. Dengan Rekber. Oke, saya next dulu. Ada William Tanuwijaya atau dengan Tokopedia-nya. Jadi William ini merupakan salah satu pendiri dari Tokopedia.com. Selanjutnya, William tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang technopreneurship. Nah, ini dia ya. Jadi kalau ngomongin technopreneur, berarti orangnya yang menjalankan teknologi atau wirausaha yang memanfaatkan teknologi di sana. Namun, hubungan kental dengan dunia maya, jadi dia udah sering browsing-browsing ya, udah sering bermain internet, mengantarkan dirinya pada ide membuat e-commerce berbasis marketplace. Jadi ada e-commerce, elektronik, komersil gitu, yang berbasis pada marketplace, tempat dagangan atau pasar. Place itu kan tempat ya. Market itu adalah pasar ya, tempat pasar atau pasar kayak gitu. Bersama dengan Leontinus Alpha Edition, ia membangun perusahaan berbasis bisnis jual beli online seperti yang dilakukan eBay di Amerika Serikat dan Alibaba di Cina dan Rakuten di Jepang. Jadi si William Tanuwijaya ini sebenarnya idenya bukan pada ide orisinil yang saya bilang tadi. Dia hanya mengadaptasi tapi di negara luar seperti Amerika Serikat yaitu eBay dan Alibaba di Cina atau Jepang yaitu nama e-commerce-nya atau marketplace-nya adalah Rakuten. Nah, saya bilang seperti tadi. Jadi sebenarnya suatu usaha itu tidak mesti orisinil, tapi adaptasi yang tidak ada di negara kita bisa kita ambil. Ini contohnya. Sukses nggak? Iya tergantung ya. Kalau
apa namanya tuh, analisanya bagus, timnya benar ya, kemudian dapat investor, ya insya Allah pasti sukses di sana. Buktinya Tokopedia ya, idenya nggak orisinil, sudah ada, tapi dia mengembangkan di negara Indonesia seperti itu. Oke, saya next kembali. Nah, ini dia menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim dilahirkan tahun 1984 ya. Beda 2 tahun sama saya ya, tapi beda nasib ya. Kalau saya 1986, dia 1984. Merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Nadiem menempuh pendidikan S1-nya di International Relations ya, atau di Brown University Amerika Serikat S1-nya. Kemudian S2-nya ditempuh di negara yang sama, Amerika juga, tepatnya di Master of Business Administration, Harvard Business School ya. Tadi mendirikan Gojek dengan prinsip melayani ojek, pelayanan ojek. Di sini ada layanan ojek yang serba cepat, ingat serba cepat ya, dan proaktif. Jadi ada yang minta diantar, ya layanan ojeknya serba cepat. Kenapa serba cepat? Karena langsung di-pick. Proaktifnya apa? Langsung digas ya. Semuanya tepat guna. Tidak ada ojek itu keliling nyari-nyari, bang ojek enggak ya. Tinggal di depan apa handphone ada yang share, minta di pick, tinggal di pick seperti itu. Saat ini Gojek adalah jasa ojek profesional terbesar di Jakarta. Ini kita ngomongin dulu ya, Jakarta ya. Sekarang udah masuk ke Jambi. Perusahaan ini merupakan bentuk kerjasama Nadiem dan teman-temannya. Kemacetan Jakartanya, ini masalahnya tadi ya. Awal ceritanya Gojek itu dari mana? Makanya sebenarnya masalah itu adalah sumber dari peluang bisnis yang mendatangkan profit kalau masalah itu bisa dipecahkan. Kemacetan Jakarta yang semakin memburuk membuat Nadiem berpikir orang-orang dan perusahaan berhak mendapatkan alternatif transportasi, benar ya? Yang lebih cepat untuk kebutuhan transport dan logistik mereka. Logistik seperti pengantaran barang, mengirim makanan, menerima seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah masalahnya tadi, identifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasi, memecahkan kemacetan Jakarta? Akhirnya Nadiem berpikir, kenapa nggak ojek online aja identifikasinya. Selesai masalah tuh, problem solve, mendatangkan keuntungan di situ. Profit, bukan hanya profit, tapi dari, baik lagi ke sini, ada segi sosial, ada segi ekonomik, ada segi ini ya, ada manfaat lingkungan, ada manfaat segi sosial, dan ada manfaat secara ekonomi. Ternyata menjawab semua, seperti itu ya. Nanti sebenarnya ada materi khusus tentang identifikasi peluang ya. Nah ini cuma pengantar aja sih sebenarnya ya. Udah berapa menit nih? Oke, saya next lagi lah mengejar durasi ya. Nah ini adalah terakhir ada contoh negara dengan pemanfaatan IT entrepreneur. Ada Amerika Serikat ya, yaitu nama tempatnya adalah Silicon Valley ya. Nah ini tempatnya ya. Jadi satu Silicon Valley, saya akan cepat aja ya. Sebenarnya ini adalah kawasan bisnis di bidang IT yang terbesar di dunia ya. Menurut Silicon Valley Joint Ventura Index, ini adalah newspaper ya. Populasi di Silicon Valley itu adalah 3 juta jiwa. Berbanding banget ya sama Indonesia, yaitu Indonesia populasinya adalah 240 juta. 240 juta. Kalau di sana cuma 3 juta, di mana 1,3 jutanya berada di sana untuk bekerja ya. Berarti setengahnya ya, hampir setengah lah ya. Para pekerja pun berasal dari seluruh dunia. Berdasarkan sensus tahun 2008, saya punya cuma 2008 ya, saya belum cari lagi. Di Silicon Valley, orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya mencapai lebih dari 45 penduduk totalnya, 45%. Kenapa? Ya balik lagi ke seluruh dunia, ada bahasa Rusia, ada bahasa India di sana ya. Jadi malah orang yang asli sana itu bukan bahasa Inggris ya, bahasa ibunya. Mungkin bahasa Jerman, Rusia, Italia, India bahkan ya, atau Jepang ya. Seperti itu. Nah, ini kalau dilihat kalau Silicon Valley itu seperti ini ya. Kita lihat tuh, ada perusahaan besar tuh. Ada yang kita tahu apa tuh? Ada Sun ya. Ini Sun ini perusahaan besar ya yang saya tahu ya. Ada Hitachi. Ada apa lagi tuh? Ada Yahoo di sana.
Kemudian, nah semuanya ini adalah perusahaan besar dunia ya. Seperti inilah Silicon Valley ya. Saya next dulu. Kemudian ada Bangalore dari India. Jadi wirausaha di bidang IT atau TI di Bangalore sangat maju, terutama di bagian piranti atau softwarenya. Saat ini Bangalore terdapat sekitar sekitar 1.500 perusahaan software yang mengerjakan berbagai proyek dari Amerika dan Eropa. Ini benar banget ya. Jadi masyarakat dunia yang banyak berkontribusi di bidang peranti lunak atau software itu adalah orang India. Saya nggak bohong ini ya. Orang India itu banyak banget TKI yang bergerak di bidang IT. Ini cerita juga. Kita balik lagi ini cerita singkat aja ya. Sebenarnya Nadiem ini waktu dulu nggak pernah berpikiran Gojek itu se-booming ini. Ya. Jadi kita kan ada 240 juta ya populasi kita. Lebih nih ya, saya anggaplah 100, genapin aja 140 juta. Ternyata yang konsumsi atau yang mengakses aplikasi Gojek kira-kira berapa nih? Lebih atau kurang kira-kira? Jawabannya apa? Lebih atau kurang? Jawabannya adalah lebih. Loh kok lebih besar Pak populasinya? Karena itu terjadi satu orang punya minimal 2 nomor SIM card. Benar kan? Atau bahkan 3. Ini untuk usaha, ini untuk komunikasi keluarga, ini untuk pendidikan. Misalnya satu orang nih. Ini terjadi. Makanya populasi dia meningkat. Dan Nadiem sangat kesulitan dalam mengelola informasi, mengelola user yang di Indonesia. Akhirnya aplikasi Gojek itu sempat loadingnya, ya kita ngomongin loadingnya ya, atau ngomongin prosesnya itu lama banget ya. Nampilkan petanya, nampilkan apa menunya itu bahkan lama banget. Kenapa? Karena yang akses itu lebih dari 240 juta ya. Kenapa? Balik lagi ini satu orang bisa minimal punya 2 nomor SIM card. Ya. Akhirnya Nadiem ini serba salah waktu itu ya Nadiem ya. Pegawainya yang IT-nya yang ngedevelop Gojek itu akhirnya kan orang Indonesia ya, orang Indonesia diganti karena tidak sanggup otaknya, diganti sama orang India. Ini cerita nyata nih ya. Akhirnya orang India, kenapa nggak ngelepop orang Indonesia, ngedepop langsung orang Indonesia? Orang Indonesia ini waktu itu minta harganya mahal, ya. Akhirnya orang India yang punya tenaga murah dan mau ngedevelop berhasil, akhirnya selesai masalah ini. Jadi waktu itu sempat Gojek tuh bukan Indonesia banget tuh karena dia punya tenaga kerja asing yaitu orang India. Akhirnya sekarang ya ini serba salah juga ya. Kalau tetap bertahan di Indonesia proses bisnisnya tidak jalan. Tapi kalau terus berlanjut menampung tenaga asing orang India, ya itu dicerca juga salah satunya ya karena bukan Indonesia banget katanya. Masih menampung PKI luar yaitu India seperti itu ya. Akhirnya India tetap berjalan tapi tetap didampingi orang Indonesia. Transfer ilmu lah seperti itu bahasanya ya. Nah mudah-mudahan, nah saya nggak tahu nih perkembangan sampai sekarang nih ya. Ini waktu itu masih tahun sekarang 2021, 2018-an itu yang terjadi yang seperti ini nih. Nah mudah-mudahan sekarang sudah, bukan sudah, tetap mungkin ada yang dari India tapi tidak sebanyak waktu dulu ya. Seperti itu. Nah balik lagi ke negara ini India yaitu Bangalore ya. Nih telah menghasilkan pengangkat India menjadi salah satu negara produsen. Ingat ada produsen, artinya sumber daya manusianya ya, produsen di sini, peranti, software, peranti lunak terbesar di dunia. Orang India banyak banget di Indonesia, saya nggak bohong ya. Waktu saya kerja di Jakarta waktu itu, apartemen saya di Sunter, itu satu apartemen Sunter itu isinya India rata-rata. Bukan semuanya, rata-rata. Ini kalau kita ngomongin 100%, Indianya itu 60% ya, hampir setengahnya ya.
Saya ketemu di lift India lagi. Ketemu pertama kali saya bingung ya, India lagi, India lagi. Indianya itu bukan India yang bisa bahasa Indonesia. Oh sorry, India yang benar India, orang keturunan India, tapi benar-benar India ya. India beneran yang datang dari India gitu. Jadi ekspansi orang India sekarang udah bagus ya di bidang piranti lunak. Industri berbasis pengetahuan dari India seperti piranti lunak, jasa teknologi informasi, farmasi yang membutuhkan mutu sumber daya manusia yang berpengetahuan khusus, makanya di sini khusus ya, mampu dipenuhi dengan baik oleh India. Nah, itulah Nadiem kemarin ya. Dia itu tepat sasaran India tuh ya. Oleh India dan bahkan mendapat pengakuan masyarakat bisnis internasional. Ingat di sini ada kata-kata masyarakat bisnis internasional. Tidak mengherankan bila perusahaan model Ventura, yaitu venture capital dari Amerika Serikat, banyak mengadu untung di Bangalore, India. Seperti itu ya. Merekrutmen gitulah ya, perusahaan kapital. Ada nggak ya orang India yang pintar yang mau direkrut? Banyak mengadu untung di sana ya. Kira-kira mencari bibit-bibit unggul seperti itu ya maksudnya. Kemudian di Indonesia. Nah, kita ngomongin Indonesia. Kita sudah ngomongin Silicon Valley, kemudian ada Bangalore, dan terakhir di Indonesia bagaimana? Wirausaha berbasis teknologi informasi adalah wirausaha yang menggunakan dan mengembangkan unit usaha dan unit produksinya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Ya. Proses pengembangan unit usaha dan unit produksi, ada unit usaha dan ada unit produksi, dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan hasil sekaligus performa dari unit usaha tersebut. Benar ya. Di Indonesia masih belum banyak yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan usahanya. Belum banyak, ingat ya, bukan tidak ada, tapi belum banyak di sini. Namun ada beberapa yang sudah memanfaatkannya, misalnya menawarkan barang yang akan dijual di toko TKO ya, kebalik, dengan memasang iklan di internet. Ya, kalau yang sekarang itu kan ada pembelian dari customer ke customer ya. C to C itu misalnya pemanfaatan medianya adalah OLX ya. Jadi langsung konsumen, nego langsung lah sama konsumennya. Atau dari misalnya sistem marketplace, customer to apa itu? Misalnya marketplace ya, ada pihak ketiga, jadi aman tetap ya, dipegang Shopee dulu dananya, atau sorry Shopee, Tokopedia, baru dicairkan kalau barang sudah diterima. Nah, yang sekarang ini ya, dengan memasang iklan di internet, hanya seperti itu, salah satunya metode. Salah satu metode ini sudah tidak asing lagi di dunia maya, dengan memasang iklan internet, menjual akan lebih baik, akan lebih banyak dilihat barang jualannya oleh pengguna internet. Contoh nyata adalah memasang iklan jualan, sebentar, di forum jual beli toko bagus. Dulu ada namanya toko bagus ya, sekarang tidak ada lagi toko bagus ataupun OLX. Jadi walaupun tidak, kita ngomongin yang ada lah ya, yang realistis ya. Memang banyak yang di Indonesia startupnya bagus-bagus ya, Ruang Guru, Gojek, bahkan Gojek itu yang ekspansi ke luar negeri ya. Ada Tokopedia juga bagus, apalagi ya. Cuman sekarang untuk Indonesia masih kurang menjamah yang namanya IT entrepreneur tuh. Ya. Jadi IT entrepreneur yang sekarang di Indonesia kebanyakan hanya menjual produk, memanfaatkan internet di media sosial seperti itu. Tapi seenggaknya sudah ada lah ya, walaupun masih jauh ya. Tapi seenggaknya sudah memanfaatkan atau menerapkan teknologi informasi dalam kewirausahaan. Ya, sudahlah, jadilah gitu ya. Jadi sebenarnya tugasnya mahasiswa atau kalian yang sudah mengampu ini lebih mengembangkan IT entrepreneur di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulan. Pengembangan wirausaha berbasis TI di Indonesia masih belum maksimal, namun ada beberapa yang sudah merupakan teknologi informasi yang paling banyak ya. Sebenarnya bukan di Indonesia doang ya. Malah di luar negeri itu udah ketinggalan banget ya, jual barang lewat media sosial ya. Tapi sudahlah ya. Jadi kita masih ketinggalan. Seperti itu kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa seperti itu ya. Kita stop dulu. Kita akan ke back dulu ya. Jadi materinya hanya
tentang pengantar dulu ya, tentang IT entrepreneur. Udah jelas ya, kelihatan IT entrepreneur itu apa. Jadi orang yang memanfaatkan atau yang menunjang bisnis usahanya pada menitik beratkannya pada teknologi informasi. Nah, ini ya udah kita jelaskan. Outline-nya cuma aja 5 ya. Ada pengantar, ada invensi, inovasi dan technopreneurship. Ini apa bedanya ya? Kemudian ada peranan ITA dalam masyarakat, kemudian ada tokoh, yaitu tadi saya contoh ya, contoh tampilkan tokohnya, dan poin terakhir adalah negara yang memanfaatkan ya. Jadi ada tokohnya, ada negaranya. Oke, sekian dulu kuliah. Saya rasa tidak ada jelas ya. Kalaupun tidak jelas bisa message ke saya lewat WA ataupun di Edmodo. Oke, saya tutup kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saya.